warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir pada siang yang berbahagia ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, di mana kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, yaitu hakikat asesmen. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Insa Buntun sebagai moderator dan Mita Triadi dari Menteri sebagai pemateri keempat, El Fatria Ananda pemateri kedua, Marwiyah Siborong pemateri ketiga, dan Meni Putri Sandika sebagai pemateri kelima. Baiklah, untuk yang pertama di sini saya akan membacakan hakikat asesmen, di mana pengertian asesmen adalah suatu proses mengumpul informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang pembelajaran sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guru untuk memperbaiki proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua, tujuan asesmen. Tujuan asesmen atau penilaian hasil belajar adalah untuk menentukan kemajuan belajar peserta didik dan menentukan umpan balik yang tepat terkait mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, fungsi asesmen dalam pendidikan. Adapun fungsi asesmen yaitu tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran, karena dengan asesmen guru dapat menentukan sejauh mana peserta didik memahami pembelajaran untuk mendiagnosis kelebihan dan kekurangan peserta didik. Yang keempat, prinsip-prinsip asesmen. Guru perlu memahami prinsip-prinsip penilaian dalam melaksanakan pembelajaran. Guru dalam menilai juga tidak boleh membeda-bedakan antar peserta didik. Yang kelima, teknik penilaian. Evaluasi atau penilaian dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuai dengan keadaan yang dievaluasi. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan harus menggunakan teknik yang tepat. Baiklah, untuk pemateri kedua saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. B. Prosedur asesmen. 1. Perencanaan asesmen pembelajaran. Yang kedua itu penilaian sikap. Yang ketiga, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, pelaksanaan asesmen pembelajaran. Yang kelima, penilaian sikap. Yang keenam, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Yang ketujuh, pengolahan data asesmen pembelajaran. Yang kedelapan, pelaporan hasil asesmen pembelajaran. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk materi ketiga saya persilakan. Baik, saya akan lanjutkan dari materi kedua. Ruang lingkup asesmen. Berdasarkan domain hasil belajar peserta didik, ruang lingkup asesmen meliputi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama itu ranah kognitif. Dalam hubungannya dengan satuan pembelajaran, ranah kognitif memegang peran utama dan dianggap menjadi hal yang penting dalam menentukan keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua itu ranah afektif. Menyatakan bahwa ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai manusia. Yang ketiga itu ranah psikomotorik. Menjelaskan bahwa ranah psikomotorik itu merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan seorang dalam bertindak dalam menerima pembelajaran. Baik, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga. Lanjut untuk pemateri keempat. Yang kemudian ada teknik asesmen. Yang pertama itu ada penilaian ranah kognitif. Yang pertama ada tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Kemudian ada tes tulisan. Tes bentuk lisan ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta didik dengan memberi pertanyaan langsung secara verbal oleh guru dan ditanggapi menggunakan bahasa verbal pula oleh peserta didik. Yang kedua itu ada penilaian ranah kognitif. Cara untuk mendapatkannya itu dengan observasi, kemudian dengan penilaian diri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri keempat. Untuk pemateri kelima saya persilakan. Baik, selanjutnya C. Penilaian teman sebaya. Penilaian teman sebaya merupakan penilaian yang dilakukan guru dengan meminta peserta didik saling menilai peserta didik lain terkait dengan pencapaian kompetensi pembelajaran. D. Penilaian jurnal. Penilaian jurnal merupakan kumpulan catatan aktivitas peserta
berlaku yang mencakup kekurangan dan kelebihan dan yang diperoleh guru melalui pengamatan di dalam maupun di luar kelas. 3. Penilaian ranah psikomotorik. A. Penilaian unjuk kerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian produk, dan D. Penilaian portofolio. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini kelompok 4 membuka 2 sesi tanya jawab, di mana sesi pertama ada untuk 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya. Kepada Yola, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Yulianto Subut. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu asesmen yang dapat digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam kemajuan pembelajaran itu disebut apa ya teman? Baik, terima kasih kepada Yola. Ada lagi yang ingin bertanya? Kepada Siti Rahma, saya persilahkan. Baiklah, saya Siti Rahmadani Harahap ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan seberapa penting pelaksanaan asesmen terhadap pendeteksian kemampuan peserta didik khususnya di sekolah dasar. Terima kasih. Apakah saudara Siti Rahma bisa mengulang pertanyaannya? Jelaskan seberapa penting pelaksanaan asesmen terhadap pendeteksian kemampuan peserta didik khususnya di sekolah dasar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Siti Rahma. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ada lagi? Kepada Deswita, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Deswita Kait. Saya dari kelompok 2 akan bertanya, apa saja instrumen yang akan digunakan dalam asesmen? Baik, terima kasih untuk diskusi lain. Baiklah, di sini izinkan untuk kami kelompok 4 mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, di mana pertanyaan Karisma Yulianto Subut akan dijawab oleh Wita. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Karisma, di mana pertanyaannya asesmen yang dapat digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam kemajuan pembelajaran tersebut adalah asesmen formatif, merupakan bagian dari langkah-langkah pembelajaran dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung yang merupakan bagian dari praktik keseharian peserta pendidik di dalam proses belajar mengajar di kelas. Bagaimana Karisma? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Siti Rahma akan dijawab oleh Beni Putrisani Nimba. Pertanyaannya tadi, jelaskan seberapa pentingkah pelaksanaan asesmen terhadap pendeteksian kemampuan peserta didik di sekolah dasar. Nah, penilaian atau asesmen itu sangat penting dalam pembelajaran sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian juga dapat mengetahui pencapaian suatu pembelajaran. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Siti Rahma. Untuk pertanyaan dari Deswita Sirait akan dijawab oleh Maria Simlor. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Deswita. Pertanyaannya, apa saja instrumen yang akan digunakan dalam asesmen? Terdapat 3 instrumen yang bisa digunakan dalam asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi, minum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Baik, terima kasih. Bagaimana saudari Deswita, apakah jawaban kami dapat diterima? Baik, terima kasih. Baiklah, di sini kelompok 4 membuka sesi kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, untuk saudari Umi, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan saya Siti Kamsul dari kelompok 3. Aku ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa saja yang perlu disiapkan oleh guru dalam menyusun asesmen dalam pembelajaran di SD? Baik, terima kasih untuk saudari Umi. Siapa lagi yang ingin bertanya? Kepada saudari Nur Hasanah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari kelompok 3.
kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kepada Nur Hayati saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Coba pemakaran jelaskan prosedur dalam menyusun perencanaan asesmen pembelajaran. Baik, terima kasih untuk saudari Hayati. Ada lagi yang ingin bertanya? Kepada teman-teman saya mau banyak. Kepada saudari Anissa saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Anissa Putri ingin bertanya, pertanyaannya bagaimana cara guru membuat asesmen yang efektif sehingga asesmen itu berjalan dengan sesuai tujuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudari Anissa Putri. Baiklah, di sini kelompok 4 kami meminta izin waktunya untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan dari Mikal semua akan dijawab oleh Elvandria Ananda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bumi. Apa saja yang perlu disiapkan oleh guru dalam menyusun asesmen? Dalam menyusun asesmen ada beberapa langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan oleh guru sebelum menyusun asesmen. Yang pertama itu mengetahui materi pembelajaran yang akan dibuat asesmen. Terus yang kedua menyiapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga membuat indikator pencapaian pembelajaran. Yang keempat membuat isi-isi soal. Dan yang kelima penyusunan butir soal. Bagaimana Bukit? Apakah jawabannya saya terima? Baik, terima kasih kepada saudari Umi Kalsum. Baiklah, di sini pertanyaan dari Nur Hasanah bin Khadijah akan dijawab oleh Beni Putri Sarkila. Pertanyaan dari Muhammad Fana dari apa peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas khususnya sekolah dasar. Peran asesmen itu sebagai mengukur progres pembelajaran. Nah, hasil asesmen tadi berbagai aspek pembelajaran seperti pemahaman konsep, keterampilan, kemudian kemampuan berpikir kritis dan analisis. Data yang diperoleh asesmen itu memungkinkan pendidik untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang mereka terapkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nur Hasanah bin Khadijah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anissa Putri yang dimana pertanyaannya bagaimana cara membuat asesmen yang efektif sehingga asesmen itu sesuai dengan tujuan yang baik. Untuk membuat asesmen yang efektif, pertama tentukan dengan jelas tujuan dari asesmen tersebut. Pastikan pertanyaan dan tugas dalam asesmen mencerminkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu, pertimbangkan variasi jenis pertanyaan untuk mengukur pemahaman secara komprehensif, termasuk pertanyaan berganda, esai atau tugas praktis. Yang kedua, pastikan instruksi asesmen jelas dan tidak ambigu sehingga peserta didik dapat memahami dengan baik. Selain itu, pilih metode penilaian yang sesuai dengan jenis keterampilan atau pengetahuan yang ingin diukur. Berikan umpan balik yang konstruktif setelah asesmen untuk membantu peserta belajar dari pengalaman tersebut. Yang terakhir, lakukan evaluasi terhadap asesmen itu sendiri secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen dapat menjadi alat yang efektif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Bagaimana saudari Anissa? Apakah jawaban dari kami dapat diterima? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Nur Hayati akan dijawab oleh Wakil Simpul. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari saudara Nur Hayati. Pertanyaan itu, coba jelaskan prosedur dalam menyusun rencana asesmen pembelajaran. Jawabannya itu, menyusun rencana asesmen itu ada 6 hal, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan dilakukannya asesmen atau evaluasi, termasuk merumuskan tujuan terpenting dari diadakan asesmen. Yang kedua itu menetapkan aspek-aspek yang akan dinilai, apakah aspek kognitif,
kelompok. Yang ketiga itu memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan. Anda bisa menentukan apakah akan menggunakan teknik atau teknik tes ataukah non-tes. Kelompok itu menyusun instrumen yang akan dipergunakan untuk menilai proses dan hasil belajar para peserta didik. Yang kelima itu menentukan metode penskoran dalam siswa. Dengan kata lain, Anda harus memutuskan tolak ukur. Yang keenam itu menentukan frekuensi dan durasi kegiatan asesmen atau evaluasi atau kapan, berapa kali dan berapa lama. Bagaimana? Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah bertanya. Di sini adapun tabel problematika pembelajaran di SD, kami akan menjelaskan di mana. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada identifikasi masalah, kurangnya motivasi belajar, di mana penyebab masalah kurangnya minat pada materi pembelajaran, metode pengajaran yang tidak sesuai. Solusi menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih menarik, memahami minat siswa, memberikan tantangan yang sesuai. Kelebihan meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. Kekurangan memerlukan waktu untuk mengidentifikasi minat individu dan mitigasi evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas metode pembelajaran. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk identifikasi yang masalah kedua akan dibaca oleh Elfatria Ananda. Baiklah, identifikasi masalah yang kedua itu guru menghadapi tantangan dalam memahami kebutuhan individu setiap siswa. Diversitas dalam gaya belajar dan tantangan teknologi. Penyebab masalahnya itu keterbatasan waktu, kurangnya pelatihan, dan keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalankan pengajaran dengan kebutuhan siswa. Solusinya itu menghadapi pendekatan diferensiasi, memanfaatkan teknologi pendidikan dan menyelenggarakan pelatihan reguler dapat membantu mengatasi tantangan ini. Baik, adapun kelebihan dari identifikasi masalah tersebut, yaitu pengajaran yang memahami kebutuhan siswa dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memotivasi. Adapun kekurangannya yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya dapat menjadi hambatan untuk menerapkan solusi dengan optimal. Mitigasi penjadwalan yang efisiensi, kolaborasi antara guru-guru dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dapat membantu mengatasi keterbatasan. Adapun identifikasi masalah yang ketiga akan dibacakan oleh Weni Putri Sabila. Masalah yang ketiga itu adalah guru kurang maksimal dalam menggunakan media pembelajaran. Penyebabnya itu kurangnya pelatihan tentang penggunaan media, kemudian keterbatasan akses ke teknologi atau resistensi terhadap perubahan. Kemudian adapun solusinya melakukan pelatihan rutin tentang penggunaan media, menyediakan akses yang memadai ke perangkat dan sumber daya digital, dan mendukung inisiatif guru dalam mengintegrasikan teknologi. Baik, di sini ada kelebihan peningkatan keterlibatan siswa, diversifikasi metode pengajaran dan peningkatan daya tarik pembelajaran. Kekurangannya biaya pelatihan dan implementasi teknologi serta potensi ketidaknyamanan awal bagi guru yang belum terbiasa. Baru di sini ada mitigasinya, menyusun rencana pelaksanaan bertahap, memberikan dukungan teknis yang memadai dan mengkomunikasikan manfaat ajak dari integrasi media pembelajaran. Baiklah teman-teman, di sini kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Sekian hasil dari presentasi kelompok 4. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.